Shalom adik-adik semua. Kembali lagi bersama Kananda dan Karena di Super Kids Club. Adik-adik, siapa yang ingat minggu lalu kita belajar tentang apa coba? apa? Ya, betul. Tentang menerima orang lain. Sekarang minggu ini kita mau sama-sama belajar untuk menerima diri atau mengenal diri kita. Nah, Kananda mau nanya nih sama adik-adik Superbook, kira-kira mereka itu mengenal diri mereka nggak ya? Atau tahu nggak sih siapa diri mereka itu? Kita itu mau belajar dari teman-teman sekolah minggu yang kemarin. Oh, oke. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Oke, kita lipat tangannya, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini Bapak. Kami bisa menonton Superbook Kids Club dan kami juga ingin mengikuti Superbook Kids Club ini. Tolong Bapak, Engkau yang siapkan hati kami supaya kami bisa fokus dan kami bisa belajar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah, kita mau sama-sama lihat nih, bagaimana sih kisahnya? Karena penasaran gak? Penasaran banget, Adik-adik penasaran gak? Penasaran. Kita langsung lihat aja sih kisahnya. Shalom adik-adik semua. Akhirnya Cika dan juga Audrey bisa saling memaafkan. Yeay. Dan puji Tuhannya Audrey mau menerima Cika lagi. Wah, seneng banget deh. Tapi kalian inget gak minggu lalu ketika Kananda minta Audrey untuk menjadi ketua, mukanya langsung berubah. Dia jadi ketakutan dan juga bingung. Waduh, kenapa ya Audrey bisa seperti itu? Padahal kan Kananda memilih dia karena dia itu anaknya kreatif. Jadi kan cocok banget untuk memimpin kelompok. Tapi kenapa Audrey bisa setakut itu ya adik-adik ketika dipilih jadi ketua? Teman-teman, kita jadinya buat apa nih? Ya Audrey, kita pengen bikin apa? Kalau kamu nggak tahu kita pengen buat apa, mending aku aja yang jadi ketuanya. Kayaknya kamu nggak punya pengalaman jadi ketua. Ngomong aja nggak bisa. Gimana mau jadi ketua? Shalom agent Superbook semua, kembali lagi bersama Detektif Nanda di Semua Tentang Alkitab. Detektif mau nanya nih sama kalian, tahu nggak sih apa kelebihan dan kekurangan kalian? Coba sebutin apa? Wah, hebat kalian udah tahu. Nah adik-adik, sering kali nih kita menjadi orang yang merasa tidak bisa melakukan apa-apa karena kita hanya melihat kekurangan kita saja. Siapa coba yang pernah kayak gitu? Angkat tangan. Sama Kananda juga pernah kayak gitu adik-adik. Tapi bukan hanya kita doang tahu yang pernah merasakan seperti itu. Ada nih tokoh di Alkitab yang pernah merasakan seperti itu. Orang tersebut namanya adalah Gideon atau disebut juga Yerubbaal. Pada zaman Gideon, bangsa Israel diserahkan oleh Tuhan kepada bangsa Midian dan juga Amalek. Karena mereka itu sangat jahat. Tapi Tuhan memilih seorang pemuda untuk membebaskan bangsa Israel. Yaudahlah, gak usah lama-lama, kita langsung bahas aja di Semua Tentang Alkitab. Sekarang aku tahu. Tuhan besertamu, pahlawan yang gagah perkasa. Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di mana segala perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami pada orang Midian. Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel. Aku telah mengutus engkau. Oh Tuhan, bagaimana bisa aku menyelamatkan Israel? Sukuku paling lemah di Manasye dan aku yang termuda di keluargaku. Aku akan bersamamu dan kau akan menghancurkan orang Midian seperti melawan satu orang.
Beberapa hari kemudian, Gideon yang masih belum percaya nih bahwa ialah yang dipilih oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel, ia meminta tanda kepada Tuhan. Ini dia tandanya. Aku berkata pada Tuhan, kalau kau ingin aku selamatkan Israel melalui seperti yang kau katakan, aku menaruh bulu domba di tempat pengirikan. Jika ada embun di bulunya saja dan di sekitarnya tetap kering, maka aku tahu bahwa kau akan selamatkan Israel melalui aku. Dan itu terjadi. Waktu aku datang di pagi hari, tanah sekitarnya kering, tapi bulunya basah karena embun. Tapi aku masih ada pertanyaan. Janganlah kiranya murkamu bangkit terhadapku apabila aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Oh, dan Tuhan melakukannya malam itu. Bulunya kering, tapi ada embun di tanah sekitarnya. Jadi aku menyimpan ini sebagai pengingat akan janji Tuhan bahwa Ia akan menunjukkan aku jalannya. Akhirnya Gideon pun percaya. Ia pun membentuk pasukan yang terkumpul sebanyak 32.000 pasukan. Tapi Tuhan bilang, wah ini masih terlalu banyak. Jadi Tuhan mau menyaring orang-orang tersebut. Gideon memberitahukan kepada seluruh pasukannya bahwa Tuhan bilang ini kebanyakan. Tapi mendengar itu pasukan Israel menjadi takut, menjadi gentar. Akhirnya Gideon menyuruh kalau kalian yang takut kalian bisa pulang. Nah, mendengar itu orang-orang yang takut itu memilih untuk pulang adik-adik. Dan berkuranglah 22.000 orang. Waduh, bagaimana ini? Dari 32.000 sisa 10.000. Ya ampun. Tapi kata Tuhan masih terlalu banyak. Jadi Tuhan mau menyaring mereka lagi. Sekarang cara Tuhan menyaring mereka gimana ya? Semua orang harus minum dari sungai. Hah? Minum dari sungai? Pisahkan pasukan menjadi dua kelompok. Yang satu, mereka yang mengambil air dengan tangan, lalu menjulurkan lidah ke air seperti anjing. Dan di kelompok lain, kumpulkan mereka yang berlutut dan meminum air langsung dari sungai. Aku tidak mengerti gimana Gideon memilih pasukan yang akan disuruh pulang dengan tes ini. 300. Apa? Hanya 300 yang minum dengan tangan mereka. Tuhan berkata, dengan 300 pasukan, aku akan menyelamatkanmu dan memberi kemenangan atas Midian. Suruh yang lain pulang. Bagaimana ini adik-adik? Pasukannya dari 32.000 jadi tinggal 300. Aduh, itu pasti, jangan-jangan mereka akan kalah nih. Bagaimana ya mereka bisa melawan bangsa Midian dan juga Amalek yang banyak itu hanya dengan 300 pasukan. Kira-kira mereka bisa nggak ya? Bangun! Bangun! Tuhan telah memberikan perkemahan pasukan Midian ke tangan kita. Berikan tanduk rusa ke semua orang. Berikan mereka semua kendi untuk menaruh obor. Ketika sampai di perkemahan musuh, kita menyebar dan mengepungnya. Lalu tunggu aku meniup tanduk rusa sebagai tanda. Ketika kalian mendengarnya, tiup tanduk rusa kalian dan berseru, untuk Tuhan dan untuk Gideon. Apa? Cuma itu? Obor dan kendi? Itu mah bukan sebuah rencana. Itu alat dekorasi.
yang terjadi? Ini tidak mungkin terjadi. Mereka terlalu banyak. Tidak bisa keluar. Mereka mengelilingi kita. Mereka mengejar kita, lari! Itu berhasil, benar-benar berhasil. Pasukan Midian kebingungan. Mereka jadi saling menyerang sendiri. Dan sisanya kabur menyelamatkan diri. Kalau Tuhan di pihak kita, tidak ada yang mustahil. Bangsa Israel menang. Yeay! Adik-adik, Gideon berpikir bahwa dia itu tidak bisa melakukan tugas yang diberikan Tuhan. Karena ia merasa dirinya itu bukan siapa-siapa. Gideon belum mengenal dirinya itu siapa dia sebenarnya. Tapi Tuhan yang adalah pencipta kita, ia tahu siapa diri kita lebih dari apa yang kita ketahui adik-adik. Jadi semakin kita dekat dengan Tuhan, kita akan mengenal diri kita dan kita bisa menjadi alatnya Tuhan. Buat adik-adik nih, mungkin kalian pernah juga merasakan tidak bisa melakukan apa-apa, pernah merasa minder. Mungkin kalian juga mau cerita nih, tapi nggak tahu mau cerita sama siapa. Kalian bisa menghubungi nomor yang ada di bawah sini adik-adik. Karena kita siap 24 jam untuk mendengarkan cerita kalian dan siap untuk mendoakan kalian semua. Oke, hubungi langsung nomor di bawah sini ya. Siapa yang mau mengenal diri dan percaya kepada rencana Tuhan? Angkat tangan. Puji Tuhan. Nah, kalau adik-adik semua nih mau belajar tentang kisah tokoh-tokoh Alkitab atau kisah animasi lagi, tapi kalian gak tahu mau belajar di mana? Kalian bisa nih, Kanada akan kasih sebuah aplikasi yang keren, namanya adalah Superbook Kids by Bang. Di aplikasi ini kalian bisa langsung belajar tokoh-tokoh Alkitab, kalian bisa baca Alkitab juga, kalian bisa nonton animasi Superbook dan kalian bisa main game. Makanya kalian harus langsung download sekarang di Play Store atau di App Store. Oke, namanya Superbook Kids by Bang. Oke semuanya, kalau begitu semua tentang Alkitab hari ini selesai. Sampai jumpa minggu depan. Sekarang aku tahu. Kak, bisa nggak ketuanya diganti aja? Kulihat ini Cika mau deh jadi ketua. Nanti kalau kelompoknya gagal karena aku gimana? Kamu ngerasa nggak mampu jadi ketua? Iya kak. Kamu percaya nggak kalau kita itu diciptakan sama Tuhan amat sangat baik? Nah, tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, semuanya itu tertutupi oleh dosa. Jadi seringkali kita berpikir kalau kita itu nggak bisa apa-apa. Sama kayak kamu, aku nggak mampu, nggak bisa berbuat apa-apa, aku ini orang yang berdosa. Seringkali kita jadi berpikiran negatif, bukan hanya ke diri kita, nanti bisa berdampak juga buat orang lain. Dan itu akan membuat diri kita itu jadi tertutup. Tapi kamu ingat gak tadi di awal Kananda bilang apa? Kita diciptakan amat sangat baik oleh Tuhan. Betul banget. Tuhan yang menciptakan kita, Dia mengenal kita jauh melebihi kita mengenal diri kita sendiri. Dia tahu kelebihan kita, Dia tahu talenta kita. Karena apa? Karena Dia yang memberikan semua itu kepada kita. Jadi kita nggak boleh menilai diri kita berdasarkan apa kata orang atau bagaimana penampilan kita, seberapa pintar kita. Bukan karena itu, tapi kita harus menilai diri kita berdasarkan pencipta kita menilai kita, yaitu Tuhan. Tuhan itu sangat menganggap kita itu berharga. Kamu mau tahu apa buktinya?
Buktinya adalah Tuhan mau mati buat kamu dan buat semua orang yang ada di dunia ini. Jadi seberharga itu loh kamu di matanya Tuhan. Makanya kita itu gak boleh memandang diri kita lemah, gak bisa apa-apa. Karena Tuhan menganggap kita itu adalah anaknya yang sangat dikasihinya. Kamu tahu nggak kenapa Kananda milihnya kamu bukan Cika? Kenapa kok? Karena menurut Kananda kamu itu pasti mampu dan kamu akan menjadi ketua yang kreatif. Oke, kamu mulai sekarang harus mulai berani ya. Nah sekarang kamu akan ngomong ke teman-teman kamu, oke? Oke, yaudah kita ke kelas yuk. Tolong bawain. Oke. Halo semuanya. Nih, Audrey mau ngomong. Coba Audrey. Hai teman-teman, maaf sebelumnya aku nggak berani ngomong. Awalnya aku kira aku nggak bisa jadi ketua kelompok ini. Tapi Kananda tadi ngingetin aku bahwa Tuhan memberi aku kemampuan dan pasti aku bisa. Jadi aku mau jelasin ide aku. Nah, nanti kita taruh kayak di sini apa? Di sini juga kita. Aku harus cari cara untuk ngegagalin rencananya Audrey supaya aku jadiin ketuanya. Nah adik-adik, karena hari ini kita belajar bahwa Tuhanlah yang mengenal diri kita dan hati kita. Sekarang Karena mau ngajak kita semua untuk menaikkan pujian pribadi yang mengenal hatiku. Bersama-sama seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Sama-sama bagai tanah gersang. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan.
kakak-kakak guru sekolah minggu dan adik-adik dari jaringan gereja CBN. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti Church Talent Festival 2022? Pasti kalian sudah tidak sabar kan untuk mendaftarkan diri? Yuk ikuti langkah-langkah berikut ini untuk mendaftar di Church Talent Festival 2022. Di Church Talent Festival 2022 ada 4 kategori video yang dilombakan, yaitu kategori pertama vokal, di mana peserta wajib membawakan lagu Time to Rise by CBN Indonesia. Untuk yang membutuhkan -1 akan disediakan. Kategori kedua, musik. Peserta memainkan musik dari lagu Time to Rise by CBN Indonesia dengan sekreatif mungkin. Kategori ketiga, dance. Menciptakan tarian untuk lagu Time to Rise by CBN Indonesia. Dan kategori keempat, storytelling. Setiap peserta membawakan cerita atau puisi atau materi stand up komedi dengan tema Time to Rise by CBN Indonesia. Tidak lupa menyisipkan potongan-potongan dari lirik lagu Time to Rise. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk pendaftar. Setiap peserta wajib membuat video dengan durasi maksimal 5 menit. Kemudian pendaftaran hanya bisa dilakukan di www.jawaban.com/churchtalentfestival. Video yang didaftarkan untuk mengikuti Church Talent Festival 2022 diunggah terlebih dahulu ke kanal YouTube pribadi dengan format judul #CBN Church Talent Festival 2022 spasi nama. Contoh, #CBN Church Talent Festival 2022 Rachel Victoria. Kemudian link YouTube wajib diupload di landing page Church Talent Festival. Nah, sekarang siapa nih adik-adik yang mau belajar untuk bisa mengenali diri, terus mengembangkan diri dan juga mengambil setiap kesempatan yang ada? Angkat tangan ya! Aku! Banyak banget, puji Tuhan. Karena juga mau tuh kayak gitu kan Anda. Bagus dong, kita semua harus seperti itu Karena. Terima kasih adik-adik karena hari ini kita udah sama-sama bisa belajar banyak dengan ikut Superbook Kids Club. Dan Kananda, Karena dan segenap tim Superbook Indonesia juga mau berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada papa, mama, dan kakak-kakak semua yang mau terus mendukung pemuritan anak di Indonesia melalui Superbook Indonesia. Dan hari ini kami juga mau mengajak untuk papa, mama, dan kakak-kakak yang tergerak hatinya untuk sama-sama bersama dengan Superbook Indonesia dan Cahaya Bagi Negeri untuk memuridkan lebih banyak lagi anak-anak di Indonesia. Papa, mama, dan kakak-kakak bisa scan QR Code yang ada di sebelah sini. Karena juga mau ajak papa, mama, adik-adik, kakak-kakak semua untuk terus dukung Superbook Indonesia. Yeay. Caranya dengan follow sosial media, Instagram, Facebook, TikTok Superbook Indonesia, dan juga subscribe YouTube channel Superbook Indonesia. Jangan lupa untuk like, komen, dan share konten kita. Tapi ya Kananda, aku tuh penasaran banget deh, apakah adik-adik sekolah minggu itu bisa menyelesaikan tugas mereka? Kira-kira mereka bisa nggak ya? Karena juga penasaran nih Karena. Karena penasaran, adik-adik juga pasti penasaran kan? Kalau kalian semua penasaran, kalian harus ikutin Superbook Kids Club minggu depan. Supaya kalian bisa tahu tuh, kira-kira mereka bisa nggak ya? Jangan lupa minggu depan kalian harus nonton lagi. Betul. Karena Superbook Kids Club kita hari ini sudah selesai, mari kita akhiri dengan berdoa ya. Oke, kita siap untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu Bapa. Kami sudah mengikuti Superbook Kids Club hari ini. Kami sudah belajar apa itu mengenali diri Bapa. Tolong supaya Engkau yang memberikan pengertian-Mu supaya kami bisa mengerti dan kami bisa menjadi pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah berdoa, haleluya. Amin. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa minggu depan.